Sementara itu Mbok Sum telah sampai di depan pohon asam tua di kebun kosong itu. Semilir angin dingin berhembus pelan menyambut kedatangannya. Suara gemericik air sungai Bengawan Solo menambah suasana mistis di sana. Mbok Sum terlihat berdiri mematung dengan membawa tampah sesajennya. Dipandanginya pohon asam tua itu. Pohon asam itu terlihat begitu angker. Daunnya sangat rimbun hingga membuat lingkungan sekitarnya menjadi teduh dan lembab karena terhalanginya sinar mentari yang masuk ke sana. Tapi anehnya, pohon asam itu tidak pernah berbuah melainkan hanya sedikit saja. Buah asam yang hanya sedikit itu pun tidak pernah matang dan akan tetap menempel terus pada ranting-rantingnya. Begitu juga dengan daun-daunnya, tidak pernah menguning dan tidak pernah jatuh ke tanah meskipun ditiup angin kencang. Itulah mengapa di sekitar pohon asam itu terlihat bersih dari dedaunan. Bahkan rumput liar pun hanya sedikit yang tumbuh di sana. Batang utama pohon asam itu mencapai selebar lebih dari 2 rentangan tangan orang dewasa. Bagian batang pohon paling bawah sebagian terbelah 2 mirip sepasang kaki manusia memakai kain. Pada bagian batang yang bersinggungan dengan tanah hingga setinggi lutut terlihat kulit kayunya retak-retak berwarna coklat gelap dan sebagian telah mengelupas, menandakan usia pohon asam itu sebenarnya sudah sangat tua. Tapi semakin ke atas kulit kayunya terlihat halus dan semakin ke atas lagi banyak terdapat tonjolan bulat-bulat kecil. Secara keseluruhan batang pohon asam itu berwarna coklat muda seperti warna kulit manusia. Mbok Sum meletakkan tampah sajian di depan bagian bawah pohon yang terbelah. Di sana sudah ada tungku kecil, tempat biasa Mbok Sum membakar kemenyan. Mbok Sum duduk bersimbu dan segera menyulut api di tungku itu. Mulutnya komat kamit, membaca mantra untuk memanggil bau rekso Wewe Gombel. Tercium bau kemenyan dan asap putih membumbung ke atas. Pandangan mata Mbok Sum mengikuti asap putih itu. Terlihat pemandangan mistis di depan matanya. Berkelebat beberapa bayangan anak kecil melayang menuju pohon asam tua itu dan menghisap dengan rakusnya seperti sedang menyusu pada ibunya. Bau menyengat kemenyan dan asap putih semakin tebal terus keluar, membumbung tinggi, menyelimuti pohon asam tua. Perlahan muncul sesosok lelembut aneh dan menyeramkan. Sesosok makhluk tidak sempurna wujudnya. Dialah bau rekso Wewe Gombel yang berwujud nenek bongkok, berambut putih, digelung, dan berwajah sangat keriput. Beberapa pasang payudara menjulur keluar dari dada dan perutnya. Terlihat beberapa anak kecil sedang menggelayut dan menyusu di sana. Tiba-tiba, nenek bongkok mengibaskan tangan kanannya. Seketika terlemparlah anak-anak kecil itu. Terdengar tawa nenek bongkok menyeringai diiringi perubahan bentuk tubuhnya. Wajah keriputnya berganti muda dan cantik dengan mata besar. Sementara tubuh tua dan bongkoknya perlahan menjadi tegak. Beberapa pasang payudaranya menyusut dan hilang berganti sepasang payudara besar di dadanya dan menjulur menggantung hingga ke perutnya. Rambut putihnya terurai memanjang di bagian depan tubuhnya dan hanya bisa menutupi sebagian dari payudara besarnya. Sedangkan bagian bawah tubuhnya tertutup kain putih lusuh. Itulah penampakan asli tubuh bau rekso Wewe Gombel di kediamannya di pohon asam tua. Tubuh itu berupa cahaya putih tembus pandang. Wewe Gombel dulunya adalah lelembut yang suka menculik anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga orang-orang sering memberikan sesajian padanya untuk menebus atau meminta kembali anak-anak tersebut. Hal itu membuat keberadaannya semakin kuat dan semakin ditakuti. Keadaan itu membuat Wewe Gombel dapat bertransformasi atau berubah bentuk dalam wujud manusia, meskipun tidak sempurna bentuknya, yaitu menjadi nenek bongkok. Segera Mbok Sum menundukkan kepala dan menangkupkan kedua tangan di depan dada.
Mulutnya masih terlihat merapalkan mantra-mantra. "Siapa kau? Untuk apa kau memanggilku?" tanya Wei Gombel dengan suara serak dan berat. Aku Mbok Sum, ingin memberikan sesajen ini," jawab Mbok Sum. Sejenak bau rekso Wei Gombel menatap tajam pada Mbok Sum. Kemudian pandangannya beralih ke tampah sesajen yang diletakkan di belakang tungku. "Apa ini? Kau berikan aku darah ayam lagi? Yang aku minta korban jiwa, darah manusia, tapi malah kau bawakan darah ayam. Aku sudah menunggu beberapa purnama seperti pada perjanjian ketiga kita." Perjanjian pertama Mbok Sum dengan Bau Rekso Wei Gombel meminta korban nyawa Doro Sastro dan istri pertamanya, Doro Semi. Beberapa tahun kemudian, Mbok Sum melanjutkan perjanjian keduanya dengan korban nyawa ibunya Ratri. Tidak ada yang mengetahui sepak terjang Mbok Sum selama itu. Semua berjalan rapi hingga Mbok Sum melanjutkan dengan perjanjian ketiganya saat Ratri dan Wibi melanggar pantangan leluhur. Pada perjanjian ketiga ini, Mbok Sum ingin mengorbankan seluruh anak keturunan Doro Sastro agar dia segera bisa memiliki dan memberikan seluruh harta warisan Doro Sastro pada anak keturunannya dari mendiang suami pertamanya dulu. "Maafkan aku, Bau Rekso. Aku belum bisa memberikan korban jiwa. Aku belum bisa membawa Ratri ke sini." "Kenapa tidak bisa? Apa kau ingin aku meminta kembali kecantikan dan kehidupan abadi yang telah aku berikan padamu?" Wei Gombel terlihat sangat marah. Mata besarnya memerah. Keluar taring serta kuku-kuku panjang dan runcing dari kedua jari-jari tangannya. "Jangan, Bau Rekso. Aku tidak ingin mati sebelum menguasai dan menikmati seluruh harta warisan Doro Sastro dan memberikan pada anak keturunanku. Kalau begitu, segera penuhi permintaanku. Persembahkan darah Ratri sebelum anak keduanya lahir ke dunia." Baik, Bau Rekso. Tapi mohon beri aku bunga kanti lagi agar aku lebih mudah memengaruhi Ratri untuk aku bawa kemari." "Baiklah, aku turuti permintaanmu." Mbok Sum segera menanggupkan telapak tangannya kembali dan mengangkatnya di atas kepala. Tiba-tiba bau kemenyan menghilang sesaat digantikan semerbak aroma wangi bunga kantil. Mbok Sum merasakan sesuatu terselip di antara kedua telapak tangannya. 3 kuntum bunga kantil telah didapatkannya. Segera Mbok Sum membungkusnya dengan sepotong kain mori yang telah dia persiapkan. "Ratri, besok juga kamu akan segera menuruti apa kata Simbo." Mbok Sum tersenyum dan segera menyimpan bungkusan itu di balik bajunya. Di sisi lain, bersamaan dengan itu, Ratri yang masih duduk di boncengan motor Wibi seperti mendengar seseorang memanggil namanya. Sementara perasaan gelisah masih menyelimuti hati Ratri, dan semilir angin dingin berhembus menerpa punggung dan tengkuknya. Tiba-tiba seorang anak berpakaian putih mengikutinya dari samping kiri sepeda motor saat mereka sedang menyeberang. Begitu terkejutnya Ratri dan ketakutan mencengkram hatinya ketika sepeda motornya telah sampai di tepi seberang. Terlihat anak itu menoleh padanya. Seraut wajah putih rata tanpa mata, hidung dan mulut menoleh padanya. Seketika dia menjerit dan memeluk Wibi erat-erat. "Mas, aku takut. Anak kecil itu mengikutiku lagi." "Siapa, Rat?" Wibi yang masih memikirkan sesajen itu pun terkejut. Secara refleks dia menggerakkan tangannya ke kanan. Serta merta sepeda motornya sedikit melaju ke tengah jalan. Tanpa Wibi ketahui, dari arah belakang ada sebuah sepeda motor lain yang tengah melaju dengan kencangnya. Brak! Terjadi tabrakan. Sepeda motor itu menyerempet roda depan motor Wibi dan langsung pergi meninggalkan mereka. Akibat benturan itu, sepeda motor Wibi berjalan oleng. Wibi yang sedang tidak fokus di jalan tidak dapat menguasai laju sepeda motornya dan mereka pun terjatuh. Wibi jatuh terlentang, sementara Ratri jatuh terduduk di jalan beraspal.
Tetangga kampung sebelah yang kebetulan melihat kejadian itu segera menolong mereka. Mas Wibi, kenapa bisa seperti ini? Aku tadi mendengar Mbak Ratri seperti menjerit ketakutan, terus terjadi tabrakan. Aku juga gak tahu, Mas. Aku tadi terkejut mendengar Ratri berteriak. Tahu-tahu sepeda motorku sudah ditabrak orang, kata Wibi. Aku tadi melihat lelembut itu lagi, Mas, kata Ratri. Lelembut, Rat? Aku tadi sekilas seperti melihat seorang anak melintas dari samping kiriku. Makanya aku banting setir ke kanan. Sebaiknya Mas Wibi dan Mbak Ratri beristirahat. Ditunda dulu bepergiannya. Apalagi ini menjelang beduk duhur. Ora ilok kalau Simba saya bilang, kata tetangga Wibi. Wibi dan Ratri saling pandang. Ora ilok, kata itu terdengar lagi di telinga mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dan beristirahat. Di dalam kamar, Ratri memegang perutnya yang masih terasa sakit akibat goncangan dan benturan waktu mereka jatuh dari sepeda motor. Mas, apa yang telah dilakukan Simbo di pohon asem tua itu ya? Mungkin ini akibatnya sehingga kita mengalami kecelakaan. Ratri sambil menarik nafas panjang dan mengelus-elus perutnya yang terasa mengeras dan sakit. Dugaanku makin kuat. Kalau Simbo mempunyai maksud tertentu pada Murad, tapi kita belum punya cukup bukti. Mungkin apa yang dikatakan Simbo selama ini benar, Mas. Kita yang telah melanggar pantangan leluhur, dan kita juga yang harus menebus kesalahan itu. Jadi aku harus menuruti apa kata Simbo, Mas. Sabar dulu, Rat. Jangan mudah tersugesti begitu. Menebus atau tidak, kamu tetap akan menjadi korban. Tapi dengan menebus dan menjalankan ritual sesajen, malah akan mempermudah lelembut itu menguasaimu. Wibi menatap dalam-dalam mata Ratri. Ada getar gelisah dan rasa putus asa yang dalam di sana. Setelah kejadian itu, sepertinya sugesti Mbok Sum tentang sesajen telah tertanam dalam hati kecil Ratri. Keesokan harinya, Wibi membawa Ratri untuk kontrol rutin di rumah sakit swasta itu lagi, dengan berganti dokter yang lebih senior dari dokter muda itu dulu, dengan harapan semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan, dan kehamilan serta proses kelahirannya kelak dapat berjalan dengan lancar. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Dari hasil USG diketahui bahwa posisi bayinya sungsang. Kepala bayi di atas dan leher bayi terbelit tali pusat sebanyak 2 lilitan. Dokter senior itu pun terkejut. Menurut buku riwayat pemeriksaan ini, bulan ke-6, posisi bayi sudah normal. Kepala sudah mengarah ke jalan lahir. Tapi bulan ke-7 kepala bayi kembali ke atas. Posisi sungsang. Sebenarnya bulan ke-8 dapat kembali normal, tapi ini posisi bayi tetap sungsang, kata dokter sambil membandingkan dengan 2 gambar foto USG bulan lalu. Apakah jatuhnya istri saya dari motor menyebabkan posisi bayinya tidak bisa kembali normal, Dok? Tanya Wibi. Sepertinya bukan itu penyebabnya. Dokter itu memperhatikan foto USG bulan ke-7 dan ke-8. Pada bulan ke-7, ada lilitan usus di leher bayi. Meskipun tidak terlihat jelas, yang menyebabkan posisi kepala bayi kembali ke atas. Dan lilitan usus itu terlihat jelas pada foto USG bulan ke-8 ini, kata dokter. Wibi dan Ratri pun ikut memperhatikan foto USG tersebut. Tetapi apa yang dilihat oleh Ratri menjadi tanda tanya besar baginya dan mungkin akan dianggap sebagai halusinasi karena pengaruh sugesti lelembut yang selalu diberikan oleh Mbok Sum. Mas, di foto USG itu seperti ada ular di leher anakku, kata Ratri. Aku ingat kejadian ular tunggon yang masuk ke perutku waktu itu. Aku takut terjadi sesuatu dengan bayiku. Bagaimana menurutmu, Mas? Memang mirip ular, Rat. Tapi kita berpikir positif saja agar tidak terus tersugesti dengan perkataan Simbo. Wibi mencoba mengalihkan perhatian Ratri. Apakah bayiku kelak dapat lahir dengan selamat, Dok? Tanya Ratri.
Ibu tidak usah khawatir. Posisi sungsang memang merupakan sesuatu kelainan. Asalkan bayinya sehat, dengan operasi sesar masih aman untuk mengambil bayi ibu, kata dokter. Sejenak suasana hening. Sang dokter pun tak bisa berbuat banyak, karena dari foto USG memang terlihat bayi Ratri dalam keadaan sungsang. Siang itu ruang periksa pasien dokter kandungan yang bersuhu dingin itu terasa panas bagi Ratri. Sugesti Mbok Sum tentang lelembut yang selalu mengganggunya semakin mencengkram pikirannya. Ratri semakin gelisah. Perasaan takut semakin membelenggu hatinya. Pandangan matanya bergerak-gerak cepat, memperhatikan sekeliling ruangan. Tiba-tiba, berkelebat bayangan seorang anak berpakaian putih, mengikuti ke arah mana matanya memandang. "Mas, ada anak itu lagi di balik jendela," kata Ratri ketakutan sambil memalingkan wajahnya ke arah Wibi. Wajahnya terlihat pucat. "Tidak ada anak itu, Rat. Tenangkan hatimu. Minta perlindungan pada Gusti Allah. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan bayiku. Mungkin aku harus menuruti kata-kata Simbo. Sesajen itu. Haruskah aku menebus kesalahanku dulu dengan memberikan sesajen pada Mbau Rekso?" tanya Ratri dalam hati. Tembok penghalang dalam pikiran Ratri pun runtuh. Tapi hatinya masih diliputi keraguan. Mungkinkah sugesti Mbok Sum telah berhasil dan lelembut itu mulai mengambil peran dalam kehidupan Ratri? Besok tinggal tunggu waktu untuk melakukan operasi sesar. Malah ibu tidak akan merasakan kesakitan seperti kelahiran normal, kata dokter memecah lamunan Ratri. Wibi dan Ratri hanya menjawab dengan anggukan kepala. Di sisi lain, setelah kejadian di pohon asem tua, Mbok Sum seperti menghindari Wibi. Dia tidak ingin beradu percakapan dengan Wibi. Mbok Sum tidak ingin Wibi menggagalkan lagi rencananya. Dia lebih sering berada di rumah belakang sambil menunggu waktu yang tepat untuk membujuk Ratri kembali. Tetapi Mbok Sum tetap berusaha mencuri-curi dengar setiap percakapan Wibi dan Ratri. Pagi itu Mbok Sum melihat Ratri sedang duduk sendiri di ruang tamu. "Kamu tidak pergi mengajar, Nduk?" "Tidak, Mbok. Aku cuti. Badanku terasa capek semua." "Nduk, si Mbok tidak sengaja mendengar percakapanmu dengan suamimu. Apa benar bayimu sungsang, Nduk?" "Iya, Mbok," jawab Ratri sambil mengusap-usap perutnya. Matanya memandang Mbok Sum. Ada sedikit kekhawatiran padanya setelah kejadian di kebun kosong itu. "Dulu Simbo sudah bilang, jangan memeriksakan kandungan kalau pas hari pasaran Selasa Kliwon, dan jangan periksa ke rumah sakit itu lagi. Tapi kamu dan suamimu tetap ngeyel, jadinya ya seperti ini." "Lah apa hubungannya, Mbok? Sekarang sudah zaman internet, zamannya pasar online, orang-orang sudah berpikiran maju," jawab Ratri mencoba tenang. Dia teringat pesan Wibi agar tetap tenang dalam menghadapi Mbok Sum. "Kamu boleh tidak percaya pada hitungan Jawa, tapi kenyataannya kamu sudah 2 kali mengalaminya sendiri." Ratri melihat keseriusan pada wajah Mbok Sum. "Mengalami apa, Mbok?" tanya Ratri. Dipandanginya wajah Mbok Sum yang masih terlihat muda dan cantik itu dengan tatapan lembut sambil tersenyum. Terlihat guratan-guratan kekecewaan pada wajah si Mbok karena Ratri tidak mempercayai kata-katanya. "Ya itu tadi, anakmu akan diganggu terus oleh lelembut. Pertama, jabang bayimu tidak berkembang dan harus dikuret," kata Mbok Sum sambil menatap tajam mata Ratri. Terasa getaran menusuk hati dan mempengaruhi detak jantung Ratri. "Simbo," tatapan mata itu mengingatkanku pada lelembut nenek bongkok, kata Ratri dalam hati. "Tapi kan tidak jadi dikuret, Mbok, dan sekarang sudah sehat," kata Ratri sambil mencoba mengalihkan perhatiannya dari tatapan mata Mbok Sum. Dia mengambil kotak susu untuk ibu hamil dan menuangkan 3 sendok susu ke dalam gelas yang sudah berisi air hangat.
Kemudian diaduknya pelan-pelan. Tetapi hatinya tetap saja gelisah. Perasaannya tidak menentu. Takut lembut nenek bongkok akan muncul kembali. Iya, tapi itu pertanda tidak baik untuk kehidupan jabang bayimu selanjutnya. Bahkan sekarang bayimu sungsang. Itu juga karena kamu tidak mau menuruti kata-kata Simbok untuk memberikan sesajen di pohon asem itu. Simbok, jangan berkata seperti itu lagi ya, Mbok. Aku semakin bingung dan tidak mengerti dengan kejadian-kejadian yang telah menimpaku. Sesajen itu, apakah benar-benar bisa melindungiku atau malah akan mencelakaiku, Mbok? Tanya Ratri semakin gelisah. Terasa nada bicaranya menjadi sedikit gemetar. Sebentar kemudian dia berusaha menghabiskan minuman susunya. Kalau kamu mau menuruti kata-kata Simbok untuk memberikan sesajen pada Mbok Rekso, maka itu dapat melindungi keselamatanmu. Tapi bukankah nasib seseorang itu tergantung pada Gusti Allah, Mbok? Tergantung pada yang payah kita usahakan. Kalau kamu tidak mau berusaha memberi sesajen, ya lembut itu akan terus mengganggumu. Sejenak Mbok Sum diam menunggu reaksi Ratri. Dia merasakan kebimbangan hati Ratri untuk mengiyakan permintaannya. Dan Mbok Sum berkeyakinan akan dapat mempengaruhi Ratri. Apalagi dia sudah diberi 3 kuntung bunga kantil oleh Mbok Rekso Wewe Gombel. Duk, sebagai orang Jawa, kita punya tradisi turun-temurun untuk mengatur kehidupan ini. Kanggo gayuh keselamatan lan kamulyaning urip. Leluhurmu dulu mempunyai ilmu titen. Yang terjadi pada anakmu itu sudah bisa dipetung atau diprediksi ke depannya. Sejak awal perkembangan jabang bayimu itu sudah diganggu dan diikuti terus oleh lembut. Walaupun bisa tumbuh normal, tapi kan sungsang letaknya. Itu karena kamu dan suamimu melakukan hajat untuk jabang bayimu pada hari pantangan, kata Mbok Sum menjelaskan dengan panjang lebar. Perlahan Mbok Sum mengeluarkan bungkusan kecil dari balik bajunya. Terasa aroma wangi bunga kantil. Semakin lama bau wangi itu semakin tajam terasa di hidung Ratri. Ratri sedikit tersentak dan aroma wangi itu terus saja menusuk tajam masuk ke rongga hidung menuju pusat syaraf di kepala Ratri. Mbok, apa yang si Mbok bawa? Oh, ini bunga kantil supaya kamu tidak diganggu oleh lembut itu. Apa kamu tidak capek dikejar-kejar terus oleh lembut itu, Duk? Ratri bagai terhipnotis oleh bau wangi bunga kantil itu. Dia hanya mengangguk dan menatap Mbok Sum dengan pandangan kosong. Kalau begitu kamu turuti saja permintaan si mbokmu ini. Mbok Sum mengambil sekuntung bunga kantil itu dan meremasnya. Kemudian mendekatkan ke hidung Ratri. Perlahan Ratri menghirup aroma wangi bunga kantil itu. Semakin lama semakin kuat Ratri menghirupnya dan terperangkap kuat dengan sugesti yang diberikan Mbok Sum. Bagai kerbau yang dicucuk hidung, Ratri menuruti semua keinginan Mbok Sum. Mbok, aku sudah capek. Aku ingin memberi sesajen pada Mbok Rekso agar dia tidak menggangguku lagi. Tapi Mbok, bagaimana dengan Mas Wibi? Pasti dia tidak setuju dan tidak mengizinkan aku, kata Ratri. Bisa sih Mbok atur waktu pelaksanaannya, Duk. Ratri hanya mengangguk dan menatap Mbok Sum dengan pandangan kosong. Di sisi lain, pagi itu Ratri berjalan-jalan tanpa alas kaki di depan rumahnya. Usia kandungannya telah menginjak 34 minggu. Sudah cukup tua untuk melahirkan. Tetapi bayangan ular tunggon kembali muncul di benaknya. Juga tentang nenek bongkok yang akan meminta bayinya. Perasaan takut kembali menyelimuti hatinya. Apakah aku dan bayiku dapat selamat dari gangguan lelembut itu? Aku harus menuruti kata-kata Simbok dan memberikan sesajen pada Mbok Rekso, kata Ratri dalam hati. Ayo berangkat bareng ayah, nanti pulangnya dijemput Bi Warsi. Terdengar suara Wibi keluar dari rumah sambil menuntun sepeda motornya. Ratri pun mendekatinya. Kenapa dengan Simbok, Mas? Sampai harus Bi Warsi yang menjemput Ayu, tidak seperti biasanya. Aku harus memberi jarak pada kalian dengan Simbok
seperti yang pernah dilakukan oleh ayahmu dahulu. Kenapa Simbo harus dijauhi, Mas? Ratri, apa kamu sudah lupa kejadian tempo hari di pohon asem tua? Wibi memperhatikan raut wajah Ratri. Ada sedikit perubahan. Tatapan matanya menggambarkan sedikit kekosongan jiwanya. Wibi merasakan ketegaran hati Ratri mulai goyah. Iya Mas, aku masih takut jika ingat kejadian itu. Makanya, kita harus lebih hati-hati lagi terhadap Simbo. Aku takutnya kamu terpengaruh lagi dengan omongan Simbo. Mungkin Simbo bisa berbuat lebih nekat lagi, bahkan terhadap Ayu sekalipun. Ratri hanya tersenyum dan mengangguk mendengar penjelasan Wibi. Ayo, cepat sedikit. Ntar ayahmu terlambat masuk kerja. Nanti tunggu Bi Warsi jemput dulu ya, pesan Ratri pada Ayu. Iya Bu, jawab Ayu sambil mencium tangan Ratri dan terus berlari kecil mendekati Wibi. Rat, aku berangkat dulu. Aku pulang telat. Semoga tidak sampai terlalu malam. Jaga dirimu dan Ayu baik-baik. Ratri pun mengangguk dan mencium tangan Wibi serta melepas keberangkatan mereka dengan senyuman. Sementara itu Mbok Sum memperhatikan mereka dari pintu rumah belakang. Setelah kejadian di pohon asem tua, mereka memang saling menjaga jarak. Mbok Sum merasa sebagian rahasia masa lalunya tentang kematian ibunya Ratri dan ada kaitannya dengan sesajen yang sering dilakukannya sudah diketahui oleh Wibi. Hal itu ditunjukkan dengan penolakan Wibi pada ritual bancaan dan sesajen yang akan dilakukan oleh Ratri, meskipun Wibi belum bisa membuktikannya secara nyata, sehingga Mbok Sum harus mempercepat ritual sesajen untuk mengorbankan Ratri. Ratri sudah dalam pengaruh kembang kantil. Dia akan menuruti semua omonganku dan akan mudah aku korbankan untuk bau rekso. Begitu juga dengan Ayu. Sebentar lagi keinginanku bakal terpenuhi semua, kata Mbok Sum dalam hati. Dan bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya Bomo Wico, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil